Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fakat Fauzin Aziz dari IKVNI. Saya adalah cicit dari Kiai Haji Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hari ini saya bersama-sama tim dari anggota IKPNI kedatangan 3 orang relawan IKPNI yang juga berasal dari anggota IKPNI Ketua Ligi Pahlawan Nasional. Ya, di mana mereka 3 orang yang ada di hadapan kita hari ini adalah relawan yang berangkat ke daerah bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Mereka melaksanakan tugasnya di sana dan karena kepedulian mereka terhadap penderitaan yang dialami oleh keluarga masyarakat di daerah terdampak. Sebentar lagi kita akan coba menggali pengalaman-pengalaman apa yang mereka hadapi, apa yang mereka alami, dan apa yang mereka rasakan ketika melakukan kegiatan pendampingan, kemudian kegiatan pemberian bantuan di daerah bencana. Saya akan perkenalkan satu persatu para relawan kita. Yang pertama di sini di sebelah saya ada Pak Haris Yasin, biasa dipanggil ini Kang Bayu. Ini adalah keturunan pahlawan Raden Arya Waksakara dari Banten. Yang kedua ini adalah Saudara Ali Akbar Hasmi Rafsanjani, ini cucu dari pahlawan nasional Buya Hamka. Kemudian ini ada Dr. Uca. Dr. Uca ini cucu dari Dr. Samratulangi dari Sulawesi Utara. Nah, untuk lebih lengkapnya, saya persilakan masing-masing untuk memperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya betul, saya adalah dari keluarga besar IKPNI. Terima kasih sekali hari ini kita bisa berkumpul. Nama saya biasa dipanggil di depannya Kang Bayu nih. Nama di KTP Haris Yasin. Dan alhamdulillah saya bisa berkumpul di sini dengan para saudara sahabat yang luar biasa, yang punya keberanian yang luar biasa mengikuti leluhur para pahlawan. Saya dari Banten, tinggalnya di Kota Taka. Dan ini langsung perkenalan aja atau langsung? Perkenalan dulu ya, Pak. Kemudian sudah cukup. Oke. Ali sekarang, Saudara Ali ini, Ali Akbar Hasmi Rafsanjani, silakan. Ini udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar Hashimi. Saya kebetulan cicit dari Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Abdullah atau biasa dipanggil Buya Hamka. Kebetulan tanah kelahiran Buya Hamka ini kemarin terdampak bencana, makanya itu salah satu hal yang melatar belakangi kenapa saya akhirnya berangkat ke sana. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Tinggal di mana? Saya majuan tinggal di Bogor, sekarang, dan hari Sekarang ini sudah berkeluarga atau? alhamdulillah sudah berkeluarga dan karena Sementara itu dulu ya. Uca, silakan. Dokter Uca ini Dokter Uca. Dan silakan Dokter Uca. Iya, terima kasih. Nama lengkap, profesi, latar belakang, dia. Ya, perkenalkan saya Bucara Tulani Mitar. Biasanya dipanggilnya Bang Bucar. Saya Cici Puyut dari Samatulang. Tinggalnya di Jakarta. Oke, alhamdulillah. Jadi demikian ya, saudara sekalian, bahwa kita sudah berkenalan. Selanjutnya kita akan gali sisi-sisi pengalaman para relawan yang sudah terjun langsung ke daerah bencana. Mungkin yang pertama pertanyaan yang sama saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, mungkin nanti dia berkaget saja. Ini kan teman-teman terjun nih ke daerah bencana itu ya, bencana yang begitu masif, begitu luar biasa. Terus kira-kira apa yang melatar belakangi membawa Anda semua ini kok mau terjun ke daerah bencana gitu? Silakan dong, bentang balik. Iya, ini adalah sesuatu yang kesempatan buat dalam kehidupan saya. Jadi kan Allah memberikan waktu, saya sehat, 1 detik bisa beribadah, 1 detik bisa berbuat baik kepada orang lain. Mudah-mudahan kebaikan itu adalah untuk semua gitu kan. Karena apa yang saya kerjakan ini, alhamdulillah tidak tahu apakah memang kita mendapatkan sesuatu dari Allah. Adapun yang memang sampai kami ke sana ini kurang lebih baru pulang kemarin, ya malam kemarin, berarti sudah 15 hari lebih 15 hari di sana. Jadi saya terjun ke daerah Linggau. Jadi satu tempat yang terisolir.
Beli kapel di Kabupaten apa Pak? Rolangau ya, Ngalau Gadang. Ngalau Gadang. Ngalau Gadang, yaitu Kampung Ngalau Gadang, Nagari Limau Gadang, Kabupaten Tahu Pesisir Selatan Bandar Barat. Dan daerah ini adalah yang sangat terisolir. Awalnya saya sudah janjian nih sama Mas Akbar. Oh, Kalau sebelumnya. iya, jadi pada saat saya turun bahkan saya udah pesen mobil untuk jemput saya, gitu kan. Akhirnya begitu sampai sana ada yang apa namanya, ada yang telepon bahwa ini ada masalah dan sampai hari ini belum dapat bantuan. Ini yang membuat kami apa namanya, akhirnya membelokkan. Padahal saya sudah sampai bandara Padang ya, yang namanya sudah janjian dan saya sudah dijemput oleh dan akhirnya saya putuskan untuk ke daerah yang terisolir tersebut ya, karena dengan keputusan bahwa di sana sudah ada Bang Akbar. Ya, jadi biar semuanya merata, akhirnya saya kembali ke sana. Dan betul, untuk sampai ke sana ini butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Dari Padang sampai ke Pasar Baru, namanya pertigaan Pasar Baru, itu pun 1,5 km. Dan itu perjalanan yang ditempuh 2,5 jam. Dari pertigaan Pasar Baru, akhirnya kami naik ojek sampai ke perbatasan yang itu sudah terputus. Baik, Pak Mayor. Mungkin nanti kita akan di dalam lagi ya aktivitasnya. Mungkin sekarang ini masalah kita kembali lagi ke motivasi awal gitu ya. Ketika Ali Aktarik sekarang pertanyaan sama apa yang menjadi motivasi dan alasan terjun membantu di daerah bencana nih menjadi relawan. Makasih Pak. Latar belakangnya karena kebetulan daerah yang lumayan terdampak itu kebetulan tanah lahiran dari Bui Hamka sendiri, namanya Nagari Sohai Batang di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Jadi begitu, karena saya komunikasi intens dengan saudara-saudara di kampung, dengan perangkat ke Wali Najarian di sana, akhirnya saya memutuskan untuk berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia. Pak, saya minta diberangkatkan untuk mengawal dan mengkoordinasi bantuan apa yang bisa kita bantu di daerah terdampak, yang kebetulan bagi Majelis Ulama sendiri Sungai Batang ini spesial karena itu adalah kelahiran ketua umum yang pertama di Majelis Ulama Indonesia. Jadi MUI juga merasa perlu turun ke sana karena bagaimanapun ini adalah organisasi ini, Majelis Ulama Indonesia, ketua umumnya Bui Hamka kebetulan orang Sungai Batang. Jadi saya awalnya diberangkatkan oleh Majelis Ulama. Tapi dari mulai perjalanan saya terus koordinasi tidak hanya dengan MUI tapi dengan IKPND. Saya laporkan apa yang kejadian, bagaimana aksesnya. Kita berangkat itu tanggal 3 pagi, tanggal 3 Desember pagi karena kejadian Berangkat dengan pesawat. ke Padang, dari Padang kita Iya. dari Padang kita perjalanan darat sampai Lubuk Basung. Karena waktu itu aksesnya masih putus untuk kendaraan roda 4, dari Lubuk Basung kita putuskan untuk naik ojek sampai ke Maninjau. Kita dari dalam tadi saya sekarang Uca dulu nih, Dokter Uca, kira-kira apa yang menjadi motivasi dan yang membawa Dokter Uca untuk menjadi relawan di daerah bencana dan daerahnya yang dituju di mana juga, silakan. Ya, terima kasih Om. Mungkin saya kita dari awal kenapa saya bisa kok tiba-tiba berangkat gitu kan. Tidak ada kesan sebelumnya. Perhimpunan lagi ya. Waktu itu hari Jumat tanggal 6, teman dekatnya saya dokter juga kirim di grup tanggal 10 sampai 12 tidak ada dokter di posko kesehatan di Aceh. Nah itu langsung ya udah saya jalan gitu, Langsung aja. langsung tanpa pikir panjang. Baru pas pulang orang tua kan ini satu-satunya perempuan mau berangkat ke Aceh ke bencana, nggak tahu sama siapa. Saya juga di situ nggak tahu nanti akan dengan siapa. Akhirnya saya berdua dengan dokter sahabat saya juga, kami perempuan berdua berangkat. Katanya di dokter tidak ada obat, jadi kita Itu ada penggalangan dana dulu nggak sebelumnya untuk karena tuh langsung kita posting di story bakalan berangkat di lokasi Pertamian Aceh, tidak ada obat-obatan di sana, dengan teman-teman Maniskir yang mengirimkan membantu donasi untuk dari teman-teman lingkungan sendiri ya. teman-teman tulis nih dari KBNI juga. Oke. Lalu kita berangkat ke pasar pramuka, Belanja. kita list down obat-obatan apa yang diperlukan di sana. Kita bawa itu lumayan, ada kira-kira 6 box 7 box obat-obatan semua kami bawa sana. Nah yang
akhirnya membuat saya oke, saya pesan tiket pesawat untuk berangkat. Itu saya scroll di sosmed, saya lihat banyak video-video yang beredar, tapi saya mau mendoakan gitu, tapi saya nggak tahu saya mendoakan siapa, karena di video itu yang tampak statistik angka jumlah korban di Sumatera ada 1000 berapa korban jiwa gitu. Lalu luka ada lebih banyak lagi ribuan, ratusan masih hilang gitu. Tapi saya nggak bisa memetapkan angka itu pada wajah seorang, nama seseorang. Sementara kalau nilai yang saya dapat dari ini ya, growing up, saya itu ditanamkan harus memanusiakan manusia. Iya. Nah, saya pengen berangkat di sana untuk Membantu. membantu itu yang tadinya hanya angka menjadi wajah dan nama seseorang. Itu alasan saya berangkat. Terus daerah mana yang didatangi oleh Dr. Uca? Iya, saya berangkatnya ke Aceh. Jadi pesawat ke Medan dulu, ke Kuala Namu, lalu perjalanan darat ke Aceh. Oke. Padahal kampung saya justru di Maninjau, Kota Malintang. Tapi berangkatnya, Untuk ada daerah aku dan Maninjau. tapi saya berangkatnya ke Aceh itu sebetulnya karena sekitar 20 tahunan yang lalu ada tsunami Aceh. Oh, pernah ke sana. Saya masih umur 7 tahun, tapi ibu saya ada di sini Mama dulu memberikan bantuan untuk Aceh. Berangkat ke sana. Saya saya masih usia 7 tahun, lantai di rumah itu penuh dengan backpack. Ada berapa puluh atau berapa ratus backpack gitu. Itu yang saya ingat, saya diminta tolong sama mama masukin krayon. Terus Jadi sejak kecil sudah terlatih ya. Terlatih. jatuh ya soal ingatannya. Iya. Dia kayak, nah ini untuk apa? Buku gambarnya untuk apa? Krayonnya untuk siapa? Kata mama, ini untuk tanah yang seumurannya kamu. Mereka udah nggak ada lagi backpack sama buku gambar. Jadi ingatan memori yang zaman dulu resurface lagi, muncul lagi sekarang. Nah, jadi saudara, ini dari perkenalan sementara ini terlihat bahwa 3 orang relawan kita ini menuruni darah kepahlawanan, kepedulian terhadap sesama, membantu sesama dan berjuang untuk membantu sesama yang mengalami kesulitan. Dan ini adalah buah dari perjuangan dan buah dari didikan orang tuanya. Seperti tadi dicontohkan oleh Dr. Uca, disampaikan bahwa beliau ini dari kecil sudah membantu orang tuanya dalam membuat backpack, menyusun backpack untuk membantu bencana tsunami di Aceh. Jadi ini didikan dari orang tua dan darah kepahlawanan yang mengalir di dalam darah para relawan yang juga komunitas ini. Baik, saya lanjutkan ya. Tadi kita sudah berkenalan. Kemudian kita ada nggak pengalaman hidup dari teman-teman sekalian sehingga menjadikan ketika ada bencana saya harus turun gitu. Iya. Ya silakan tambah. Ya memang ini diawali mungkin kita hidup ini harus saling tolong menolong. Ya, gitu kan. Karena sekecil apapun yang kita berikan itu akan sangat bermanfaat untuk orang lain. Dari pengalaman-pengalaman ini akhirnya saya malah semakin banyak belajar dari tahun 1982. Jadi pertama kali ke tempat bencana yaitu Galunggung meletus. Ya antara bencana meletus, banjir dan ini memang berbeda. Tetap namanya bencana. Korbannya adalah manusia. Nah, dari situlah saat saya sedang giat-giatnya main di gunung. Kenapa kita punya kelebihan, kita tidak manfaatkan untuk menolong orang lain. Awalnya seperti itu. Dan akhirnya dari tahun 82 sampai hari ini, saya masih tetap dalam usia yang sudah 67 tahun. Mungkin ini adalah paling sepuh kali ya. Ini Dr. Wisma paling muda sekarang. Karena alhamdulillah PMI adalah punya orang-orang yang luar biasa dan berani. Ya kalau kita nggak berani, kita nggak nyampe ke lokasi. Nah ternyata kehadiran kita di sana itu sangat dibutuhkan sama sekali. Kehadiran kita ke sana aja mereka sudah senang, apalagi membawa bantuan untuk mereka. Nah ini pun sama. Jadi pada saat kita berada di lokasi bencana, karena korbannya adalah manusia, ya saya nyampe ke lokasi itu dengan melewati jalan yang memang sudah terisolir. Ya ada 2 titik yang terisolir, jembatan putus, lalu sudah tertutup dan mau tidak mau
jam 11 malam juga saya salah saltum, istilahnya salah kostum gitu kan, karena yang lain pada pakai sepatu apa namanya, sepatu gunung, ya sepatu saya pakai sepatu gunung gitu kan, nggak habis segini ya kena lumpur gitu. Tapi nggak, justru semakin ini kita semakin, dan ya inilah yang memotivasi awalnya adalah bahwa sekecil apapun kita harus berbuat baik untuk orang lain. Jadi ini Dan banyak dengan masih. Jadi katanya dengan dengan pengalaman gitu mungkin ya, karena sebelumnya juga Kang Bayu waktu di masa muda iyalah banyak terlibat dalam kegiatan alam ya, dan kegiatan sosial lainnya ya. Saya ini mendorong Kang Bayu juga terus tidak dalam membantu di masih dalam musibah yang terjadi ya. Nah, Ali sendiri bagaimana? Apakah ada latar belakang pengalaman sehingga tergerak untuk ikut membantu gitu? Ini sebenarnya hasil investasi nenek saya. Jadi dari umur 5 tahun saya udah dibawa pulang kampung, perjalanan darat dari Jakarta ke Sumatera Barat, Lumayan itu meletakkan. naik bis dari tahun 97, saya lahir 97 itu saya pertama kali naik bis ke Sumatera Barat sama nenek sama kakek berdua. Pesan nenek saya itu dari saya pulang pertama sampai saya pulang sebelum bencana adalah kalau udah selesai sekolah pulang bangun kampungnya. Oke, itu melekat jadi. Jadi itu saya juga nggak tahu, tiba-tiba kok hancur. Oh berarti emang disuruh bangun berarti dari nol. Jadi itu investasinya beliau itu, Ibu Haji Azizah Hamka itu kayak begitu. Sekolah bahasa Indonesia, pulang saya pakai bahasa Padang. Gitu. Jadi memang dia udah well preparing badan kita untuk pulang. Jadi begitu kejadian 27 tahun, 28 tahun kemudian saya pulang bukan ke tempat bencana tapi pulang ke rumah. Karena badannya udah disetting ternyata secara nggak langsung. Badan saya ini udah disetting untuk ada di sana. Secara bahasa, secara kultur, secara budaya gitu. Jadi pembiasaan yang beliau lakukan bertahun itu ternyata bisa dipakai di saat-saat kritis ternyata. Di saat bencana saya bukan datang sebagai relawan. Saya pulang sebagai anak kampung situ yang kebetulan ada di Jakarta dan dia pulang gitu. Jadi udah nggak ada adaptasi hari-hari, udah langsung baur aja apa yang bisa dilakukan. Di pengalaman latar belakang pengalamannya itu karena ya didikan nenek ya. Iya. Memang Memang ternyata beliau sudah well preparing kita nih gitu. Dari kita kecil kita dibiasain pulang kampung, kita dibiasain tahu adat istiadat di sana. Begitu kejadian, ya kita pulang nggak tengok kanan kiri, saya di mana ini, gue di mana, enggak. Kita udah tahu apa yang mau dikerjain, ketemu siapa. Jadi udah insting itu udah langsung jalan. Ternyata itu saya nangisnya itu begitu dapat waktu sendiri, saya nangis ternyata. Wah, sakti. Dia tahu bagaimana. Saya pikir saya bakal ditinggalin. Ada nih warisan nih. Oh enggak, warisannya badan saya. Warisannya ini terhadap badan saya. Karena kamu Dr. Uca, ada pengalaman yang melatar belakangnya sehingga kok tergerak menjadi relawan? Pengalaman sebelumnya gitu. Iya, sejujurnya ini pertama kali antam bantuan ke tempat bencana. Pertama kali saya juga nggak tahu harus saya expect apa. Saya sampai izin SOS kit. Dan juga apa mungkin ada sama ya dengan Masa Ali. Ada keren dari Eyang. Eyang Kukir, Eyang Isu Joko itu cucu anak langsung dari sama Yangi dapat juga. Dan dulu sebelum saya kuliah itu dia minta saya untuk jadi dokter internship di pelosok. Tapi baru saat itu ikut sampai kan dokter internshipnya di Jakarta. Oh, malah di Jakarta. Yang diminta oleh Eyang Said. Iya, guys. Jadi ada latar belakang tadi, ada didikan dari mama juga pembantu nanti proses penyiapan backpack, kemudian dari nenek juga gitu ya sama anaknya. Oke.